Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana dari program studi ilmu politik dengan nomor NPM 2018-130028. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu, sebelum disahkannya menjadi undang-undang itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua itu penyusunan, yang ketiga itu pembahasan. Setelah dilakukannya pembahasan, ada pengesahan, dan juga tahap finalisasi ini adalah penetapan dan pengundangan atau disahkannya perundang-undangan gitu. Nah, itu merupakan tahapan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi bagaimana sih proses dalam pembentukannya itu sendiri gitu di dalam suatu negara. Dalam Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu bermula dari fungsi legislasi yang ada di fungsi legislasi DPR. Fungsi legislasi DPR ini memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama yaitu menyusun program legislasi nasional atau yang kita kenal dengan Prolegnas. Yang kedua yaitu menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Selanjutnya menerima RUU yang diajukan oleh DPR terkait dengan otonomi daerah, terus hubungan pusat dan daerah, pemekaran atau penggabungan daerah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya masih di fungsi legislasi yaitu membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Lalu menetapkan RUU bersama dengan Presiden. Selanjutnya menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Nah, berikut yang saya jelaskan tadi adalah fungsi legislasi dari DPR. Tetapi itu hanya merupakan fungsi legislasinya ya dari DPR. Tetapi dalam proses legislasinya itu tidak hanya dilakukan oleh DPR. Jadi melibatkan juga eksekutif seperti Presiden dan juga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, dalam membentuk proses peraturan perundang-undangan ini telah dimuat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dan juga ada Undang-Undang MD3. Nah, dari kedua undang-undang ini dalam beberapa pasalnya ini mengatur tentang proses pembentukan perundang-undangan ini, tentang bagaimana cara mengubahnya, penetapannya, dan masih banyak lagi. Nah, telah disebutkan dua undang-undang tadi yang akan mengatur tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum undang-undang itu disahkan dan diterbitkan menjadi dari RUU menjadi undang-undang, itu memiliki proses-prosesnya. Tidak secara langsung RUU diberikan ke Presiden, disahkan, selesai. Enggak, ternyata memiliki beberapa prosesnya. Yang pertama itu prosesnya perencanaan penyusunan undang-undang itu dilakukan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Nah, selain itu dalam Prolegnas ini hanya atau disusun oleh DPR gitu. Jadi dalam setiap periode itu DPR telah menyusun Prolegnasnya sendiri, dan pemerintah juga untuk jangka menengah atau tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU tersebut. Yang kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini dapat berasal dari DPR, Presiden, ataupun DPD. Yang ketiga,
Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik. Jadi tanpa naskah akademik itu tidak bisa RUU itu diajukan. Kecuali ya ada pengecualian untuk beberapa RUU ini, yaitu RUU tentang APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Terus juga RUU penetapan peraturan perundang-undangan menjadi UU. Terus juga RUU tentang pencabutan atau UU pencabutan Perpu gitu. Jadi ketiga RUU ini tidak bisa dilakukan untuk diajukan dengan naskah akademik gitu. Ada pengecualiannya untuk ketiga RUU ini. Yang keempat itu DPR. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi balik. Jadi RUU ini dalam DPR itu diajukan oleh anggotanya, oleh komisi-komisi dari partai politik, gabungan-gabungan komisi yang telah tersusun di dalam DPR ini atau juga badan legislasi. Yang kelima yaitu RUU yang diajukan oleh Presiden dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, dan masih banyak lagi. Jadi proses pembentukan ini hampir sama dengan fungsi legislasi DPR yang tadi awal saya jelaskan ya, yang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada materi muatan RUU yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterapkan di atas. Jadi materi RUU yang telah diajukan oleh DPD itu serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. Jadi RUU ini beserta dengan naskah akademiknya itu dari DPD ini bisa diajukan dari DPD ini naskah akademiknya itu bisa diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPD serta kepada pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Nah, selanjutnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini RUU ini ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Nah, selanjutnya ada kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 yang meliputi dengan pengantar musyawarah, terus juga pembahasan daftar, inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Jadi dalam kegiatan pembicaraan tingkat 1 ini telah meliputi yaitu pengantar musyawarah, pembahasan daftar, inventarisasi, pembahasannya gitu loh. Nah, selanjutnya ini setelah kegiatan pembicaraan tingkat 1, ada juga kegiatan pembicaraan tingkat 2 yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi tentang penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, terus juga pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1 ini
dilakukan juga pada tingkat 2 gitu dalam rapat paripurnanya. Lalu pernyataan persetujuan dan penolakan dari tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Selanjutnya ada pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Nah, proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini bila tidak mencapai kesepakatan itu kesepakatan melalui musyawarah mufakat itu keputusan diambil dengan suara terbanyak gitu atau voting. Lalu RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi UU dengan telah dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang terakhir dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, apabila pembahasan tentang RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan dari RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya gitu loh. Jadi biar ada catatannya dari hasil rapat, dari hasil pembicaraan tentang RUU ini. Berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden atau DPD, RUU tersebut itu dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas. Jangkanya ini bisa menengah ataupun bisa menjadi program prolegnas prioritas tahunan gitu. Jadi kalau misalkan gak bisa masuk ke dalam daftar prolegnas jangka menengah atau jangka menengah, itu bisa juga dimasukkan ke dalam prolegnas tahunan, prolegnas prioritas tahunan. Nah, berikut adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu mengapa sih kok undang-undang di Indonesia ini dalam proses pembentukannya itu memang ada beberapa undang-undang yang dibuat berdasarkan untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Tapi ada beberapa undang-undang yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau elit gitu loh, tidak berdasarkan dengan kepentingan masyarakat Indonesia gitu loh. Kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Karena dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini presiden itu memilih menterinya gitu loh. Presiden ini memilih menteri yang akan menemaninya selama periode kepemimpinannya menjadi presiden. Nah, presiden ini memilih menteri. Setelah memilih menteri ini kan pasti berasal dari partai politik gitu loh. Nah, dari partai politik ini anggota parpol yang ada di DPR itu diperintahkannya lah untuk mengesahkan RUU ini untuk menjadi UU. Kenapa? Iya, karena itu tadi presiden ini paling berkuasa dalam memilih menteri. Jadi menteri yang dipilih misalkan ketua partai gitu atau orang terpandang lah di partainya dipilih sama presiden untuk menjadi menteri. Nah, setelah dia menjadi menteri, presiden ingin tentang RUU ini.
misalkan RUU A, disebutkan oleh menteri kepada anggota parpolnya yang ada di DPR. Setelah itu disetujui, disahkanlah undang-undang ini. Jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak sepenuhnya berdasarkan dari kepentingan masyarakat. Jadi pasti juga ada keselipan kepentingan dari pihak lain juga gitu untuk meminta memunculkan atau menerbitkan RUU tersebut. Demikianlah pembahasan saya mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.